Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Slow Kreatif yang membahas seputaran ide kreatif yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman. Baik teman-teman, di video kali ini Slow Kreatif akan berbagi lagi kepada teman-teman ya. Di sini Slow Kreatif akan berbagi di mana di video sebelumnya ada yang bertanya teman-teman, bagaimana cara mengatasi kapalan ya, kapalan atau caplak ya. Biasanya kapalan itu, penyakit kapalan itu biasanya terjadi akibat goresan di kaki kita. Itu seringkali terjadi di area tumit ya teman-teman, seperti ini ya. Bisa dilihat ya. Itu biasanya terjadi akibat gesekan yang berlebihan di benda sesuatu ya. Itu terjadi kapalan. Atau bisa juga kapalan itu terjadi di telapak tangan ya, di telapak tangan ya. Jadi disebabkan itu biasanya terjadi kalau di telapak tangan, biasanya terjadi akibat pekerjaan yang terlalu berat ya. Jadi ada berbagai macam faktor terjadinya kapalan di telapak tangan atau memang di tumit kaki ya. Itu memang biasanya itu kapalan itu ada yang memang retak-retak ya, atau memang tumbuh daging yang keras ya, di telapak tangan atau memang di tumit kaki atau memang di tempat-tempat yang mungkin ada selainnya ya. Jadi di sini Slow Kreatif akan berbagi cara mengatasi kapalan dengan mudah di rumah kita ya. Karena kapalan itu sekali lagi teman-teman tidak bisa digunting ya. Tidak boleh digunting, apalagi yang mengalami yang namanya gejala diabetes teman-teman, itu tidak boleh digunting ya. Karena biasanya kalau digunting itu nanti bisa bertambah banyak teman-teman. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya, bagaimana cara mengatasi kapalan dengan mudah di rumah kita masing-masing teman-teman. Yang pertama, kita siapkan air hangat teman-teman ya. Ini bisa dibilang air hangat ya. Air hangat jangan terlalu jangan terlalu panas ya, karena kalau terlalu panas nanti kita tidak sanggup teman-teman. Jadi usahakan air hangat saja ya. Nah kemudian kita siapkan ini garam teman-teman ya, garam dapur. Tentunya ini sangat mudah kita dapatkan ya, pastinya sudah ada di rumah kita. Oke, langsung saja kita buka teman-teman ya. Ini caranya ini cukup mudah ya. Teman-teman nanti bisa mencobanya di rumah untuk mengatasi kapalan ya. Nah, yang namanya ikhtiar ini usaha tidak masalah kita lakukan. Ini biasanya sangat ampuh ya, sangat ampuh walaupun memang tidak instan kan. Jadi kita harus rutin mengobatinya teman-teman. Nah jadi kita tuangkan saja ke sini ya. Jadi usahakan saja takarannya ya, usahakan saja takarannya sesuai dengan airnya teman-teman. Ini kita buat 3 sendok saja, seperti ini. Kita tambah sedikit lagi. Usahakan 3 sendok saja kalau airnya sebanyak ini teman-teman. Oke, kita tutup lagi. Nah kemudian ini kita aduk ya, kita aduk seperti ini teman-teman. Ini tentunya sangat mudah ya. Memang kalau kapalan itu memang efek sampingnya atau memang bisa dibilang itu bukan penyakit yang berbahaya teman-teman ya, karena memang biasanya itu terjadi akibat gesekan ya, atau memang kita tidak memakai pengaman sewaktu bekerja. Nah, jadi diusahakan kita kalau bekerja, apalagi kerja berat, diusahakan pakai pengaman. Atau bisa juga disebabkan karena kita tidak memakai sandal, jadi kita menginjak benda-benda yang keras, termasuk lantai yang keras ya. Itu bisa juga menjadi faktor terjadinya kapalan ya. Ada di sini Slow Kreatif akan berbagi karena ada yang bertanya bagaimana mengatasi kapalan teman-teman. Ini setelah kita aduk seperti ini kurang lebih ya. Ini caranya cukup mudah teman-teman. Ini cukup kita masukkan, kalau misalnya tangan kita ya, tangan kita yang terkena kapalan atau memang tumit kaki kita yang terkena kapalan, kita cukup memasukkannya ke dalam sini ya. Maaf teman-teman, saya masukkan kaki saya ya. Alhamdulillah saya aman ya. Saya aman teman-teman, tidak ada terjadi kapalan ya. Jadi cukup kita masukkan seperti ini ke dalam sini teman-teman ya. Jadi diusahakan airnya ini sampai segini teman-teman. Ini hanya sebagai contoh saja ya. Ini kita buat di dalam sini 30 menit atau 20 menit teman-teman.
Jadi ini fungsinya supaya kita buat seperti ini, nanti kan pelan-pelan dia yang sudah kita masukkan kapalan ini, gejala kapalan ini ke dalam air ini, pelan-pelan dia kan lama-lama dia akan bisa dibilang lembek ya, menipis teman-teman. Jadi kelama-kelamaan dia akan terkelupas ya. Nah kemudian setelah 20 menit kita celupkan, kita masukkan ke dalam air sini. Jadi kita lakukan apa namanya, gosokan dengan menggunakan batu apung teman-teman ya, atau memang batu yang memang di depan rumah kita yang agak kasar ya, yang agak kasar itu bisa kita gunakan ya. Nah ini dia model batunya teman-teman ya. Batu seperti ini bisa juga kita buat ya untuk menggosoknya. Ini kan agak kasar sedikit teman-teman ya. Diusahakan yang agak seperti ini teman-teman, ada seratnya ya. Ini kemudian yang sudah kita masukkan ke air sini, itu kita gosok teman-teman. Jadi kurang lebih kita gosok seperti ini ya. Diusahakan tidak terlalu keras teman-teman, supaya tidak terlalu luka. Itu biasanya sudah mengeras teman-teman, jadi kita gosok perlahan ya. Yang terjadi kampalan di tumit kita, kalau itu di tumit kita teman-teman ya. Jadi supaya kita aman ya. Ini alhamdulillah kita tidak ada kapalan teman-teman ya. Jadi kalau memang terjadi di area telapak tangan ya, kita cukup masukkan juga seperti ini ya. Kita juga cukup masukkan seperti ini kurang lebih 20 menit teman-teman. Jadi kalau memang dua kaki kita atau dua tumit kita, diusahakan tempatnya ini agak besar ya teman-teman, supaya bisa masuk dua tumit kita, kaki kita itu masuk ke dalam ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Kemudian setelah 20 menit kurang lebih ya, sebagai contoh ini teman-teman, kemudian kita gosok, teman-teman di area yang tumbuhnya kapalan atau caplak teman-teman ya. Biasanya kalau kita masukkan ke dalam air kurang lebih 20 menit, itu lama kelamaan akan menipis kapalan di telapak tangan atau di tumit kaki kita teman-teman. Kemudian kita gosok ya. Jadi kalau kita rutin lakukan ini, insya Allah kapalan kita akan lama-lama akan semakin menghilang ya. Ini hanya sebagai contoh saja, sebagai usaha dari kita ya. Mudah-mudahan kapalan di tumit kita atau telapak kita yang kita alami insya Allah sembuh ya, atau menghilang teman-teman. Karena memang kalau saya biasanya itu saya tidak masukkan ke sini, saya cukup berendam di air teman-teman. Itu biasanya kalau dulu ya. Secara pengalaman pribadi saya teman-teman, itu kalau dulu saya mandinya agak lama teman-teman di sungai kalau di kampung ya. Sewaktu saya masih di kampung dulu, saya mandinya itu agak lama. Kemudian saya gosokkan ke batu teman-teman yang agak besar ya. Alhamdulillah memang sembuh teman-teman, menghilang ya. Ini secara pengalaman pribadi teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video dari Sulkratip ya. Jadi jika teman-teman suka dengan video Sulkratip, boleh bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Jadi kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.